warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Sandiwan sandiwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mengkaji yakni arkanuhu il haji sittah. Rukun haji ada 6 perkara, 6 rukun, harus melalui 6 tahapan yang harus dilalui dan dikerjakan untuk menjadi haji yang mabrur. Ahaduma ikhram, yang pertama adalah ikhram. Limada ikhram? Apa itu ikhram? Ai biniyati dukhul fi, berniat haji. Jadi orang yang mau berangkat haji dia harus mempunyai niat. Di mana sih letaknya niat itu? Letaknya niat itu di dalam hati. Di mana hati itu? Di sini ya. Di hati. Dalam hati. Dalam hati sanubari. Di niat itu berada di dalam hati. Jadi niat itu berada di dalam hati. Gimana niatnya itu? Nawaitu al-hajj wa karamtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik al-akhiri. Jadi niatnya begitu. Boleh diucapkan secara lafaz, boleh diucapkan secara hati nurani di dalamnya. Karena letaknya niat itu berada di hati. Maka hatinya harus dikuatkan. Di khabarin innamal a'malu binniyat, di dalam khabar, di dalam sebuah hadis, sesungguhnya sesuatu amalan ibadah itu haruslah dengan niat. Jadi kalau kita nak mengerjakan sesuatu haruslah dengan niat. Niat yang bagus. Niat secara syar'i, niat secara Islam, niat secara ajaran agama Islam. Niat yang lurus dan tulus. Ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haji mabrur, mengharapkan haji mabrur, bukan berniat haji yang digelarkan, disandangkan kepada diri kita, tetapi haji yang betul-betul mabrur, haji yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rukun-rukunnya haji bisa kita lalui dengan maksimal dan penuh dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak mengharapkan yang lain, tidak mengharapkan pulang dari haji dipanggil Pak Haji, Bu Haji, tapi dia betul-betul ingin menunaikan kewajiban yang kelima di dalam rukun Islam. Santiwan santiwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya niat itu di dalam segala ibadah kita, di dalam segala hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah kita betul-betul sempurna karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang lainnya. Kemurnian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang lain yang menghalangi kita untuk mendapatkan haji mabrur tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena haji mabrur itu balasannya adalah surga. Tidak ada yang lain yang pantas yang diberikan bagi orang yang berhaji kecuali surga. Hadirin wal hadirat. Kalau niat kita sudah salah, ini akan berbahaya bagi diri kita. Bukan surga yang dapat, tetapi sebaliknya ya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Harta sudah habis, fisik sudah habis, semuanya sudah habis. Kalau niat kita salah, maka akan mendapatkan 0, 0, 0. Tidak mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya diri kita. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita rukun haji yang pertama ini. Santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang kedua, wasanian, dan yang kedua, wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah.
ay khuduruhu bi ay juz'in minha walau lafdatan wa in kana na'iman aw marrah. Wukuf di Arafah itu yaitu menghadiri walaupun hanya sejenak di sudut mana saja di areal padang Arafah sambil istirahat, tidur atau lewat. Ini berdasarkan hadis dari At-Tirmizi, Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Santriwan-santriwati jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun haji yang kedua ini kita harus melewati areal tanah di padang Arafah. Tidak boleh kita tidak sampai ke sini. Kalau tidak sampai berarti hajinya tidak sah. Kalau kita terlambat maka harus membayar dam atau denda. Waktunya kapan, Ustaz? Nah, ini dia. Waktunya yaitu baina zawal li syamsi yaumun Arafah wa watasi dil hijjah wa baina tulu'il fajr wa yauman nahri. Waktu pelaksana wukuf adalah di antara matahari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar di hari nahar 10 Zulhijjah, yakni zawal. Zawal itu sama dengan siang hari 9 Zulhijjah sampai fajarnya nahar tanggal 10 Zulhijjah. Itu waktunya kita melaksanakan wukuf di Arafah. Wakilah diceritakan bahwasanya Arafah, di padang Arafah ini adalah berjumpanya antara Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya tercinta, yakni Ibu Hawa. Setelah sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari surga ke bumi, beliau berjalan dan akhirnya dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Maka wukuf di Arafah ini menjadi salah satu wajib haji yang harus dikerjakan oleh para orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh tidak. Maka kalau tidak sampai di Arafah berarti hajinya batal. Sesuai sama khobarin At-Tirmizi Al-Hajj Arafah. Arafah haji itu harus sampai di padang Arafah. Diceritakan lagi bahwasanya orang-orang yang berhaji kalau sudah di Arafah ini biasanya menyesali semuanya perbuatan dan mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, kata orang-orang yang sudah berhaji. Santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berhaji ini harus sampai kepada daerah yang disebut dengan padang Arafah. Itu yang disebut dengan wukuf, rukun hajinya. Semoga kita semuanya bisa sampai di sini. Atau ada juga yang menyebutnya adalah lembah Gunung Rahmah, karena terdiri dari batuan-batuan besar yang berada di sekeliling daerah Arafah ini. Di batunya gede-gede, besar-besar, sehingga kita bisa berdiam diri di sini, kita bisa melewatinya, kita bisa untuk tidur di sini. Bukan berarti tidur pulas, tetapi tidur sejenak untuk melepaskan dahaga kita dalam perjalanan yang begitu jauh atau melelahkan dan meletihkan para jamaah haji. Demikian yang dapat saya sampaikan, santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadikan referensi kita ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.